Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Lurah, Bapak termasuk juga Pak Seno Bunita, juga terima kasih kepada semua yang hadir, Bapak RW dari 1 sampai RW 12, juga semua Bapak-Bapak RW yang hadir di malam hari ini, juga rekan-rekan kebersihan. Nah, sedikit saja saya perkenalkan diri, saya nama Sumardi, saya selaku petugas kebersihan. Saya mewakili dari rekan-rekan kebersihan kita, yaitu dari kebersihan kita terdiri dari 12 orang petugas kebersihan dan 2 orang driver. Jadi kita punya anggota itu 14 orang di lapangan untuk mengambil 1 kelurahan Joglo. Jadi rata-rata kita 1 orang itu mendapat 1 RW bagian. Jadi 1 orang kita mendapatkan 1 bagian 1 RW untuk pengangkutan dari Joglo ke Bukit Cempong. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah tahu kondisi di wilayah Bukit Cempong, mungkin ada sebagian, ada yang belum. Kalau sudah sudah survei ke sana, mungkin dari lokasinya memang sudah penuh. Kalau kita ke sana jamnya antara jam 7 sampai jam 1. Mungkin kalau kita pakai mobil juga memang antrinya juga lama. Kemudian untuk penumpukannya, mungkin kalau dulu itu sudah jurang, masih jurang bawah. Sekarang armada alat berat itu pun sudah naik sampai 5 bego itu. Jadi tingginya hampir 1 sutek, tingginya sampai sutek cagat sen itu sekarang. Jadi memang di sana memang sudah penuh, sudah penuh. Untuk saat ini salah satu solusi untuk pengurangan sampah di sana memang diadakan pengolahan sampah, yaitu dengan dibuatkan pembangkit listrik tenaga sampah. Mungkin sedikit saja untuk cerita ini, mungkin dari Bapak bisa nanti kalau ada waktu bisa jalan-jalan ke sana. Jadi di sana untuk saat ini dari informasi yang kita dapat dari beberapa di kantor sana, itu bahwasanya sampah di Kota Solo itu sekitar 420 ton setiap hari. Kemudian untuk yang diolah, yang untuk listrik saat ini baru 50 sampai 100 ton. Jadi selebihnya sekitar 300 berapa ton itu masih ditumpuk terus sampai menggunung. Nah, untuk program selanjutnya memang kita diusahakan untuk pengurangan sampah. Ini informasi dari bagian penerima sampah di sana. Mungkin dari rekan-rekan kebersihan yang membuang ke sana mungkin sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang merasakan. Kemudian yang selanjutnya mungkin untuk di Joglo ya, kami dari kebersihan sudah sering kumpul, paling tidak 1 bulan kita sharing dari teman-teman itu kendala-kendala apa, kemudian untuk permasalahan-permasalahan apa, bagaimana supaya untuk pengurangan sampah. Ternyata sampah di Joglo itu paling banyak itu adalah dari
sisa daun dan pohon. Itu hampir 30 sampai 30%-nya itu. Kemudian yang kedua, yang 20% itu dari sisa makanan. Kemudian selebihnya untuk sisa yang lain seperti sisa B3 atau yang tidak bisa diuraikan. Nah itu mohon dari untuk apa ya, supaya program pengurangan sampah ini terrealisasi. Dari kebersihan mungkin ada sedikit apa ya, untuk mohon bukan minta ya, tapi mohon untuk bisa mengupayakan yang sisa daun itu dibuatkan tempat khusus. Misalnya yang punya lahan agak luas, nah sisa daun itu tidak dibuang di tempat sampah, kemudian bisa dibuang ke lahan kosong supaya jadi bisa pupuk atau apa. Kemudian yang lainnya, kalau sekarang kan modelnya pilah sampah gitu. Monggo pilah sampah itu bisa saja dengan program bank sampah. Mungkin dari dulu Bapak Ibu RT RW sudah pernah mendengar bahwasanya mungkin ada program bank sampah. Sampah yang bisa dijual itu monggo, itu nanti dari Bapak Ibu bisa salurkan lewat bank sampah masing-masing, atau mungkin bisa diberikan ke petugas, kami juga siap. Kalau memang kami juga dalam mengambil sampah itu juga kita berusaha memilah, jadi mana yang bisa kita manfaatkan, kemudian mana yang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Jadi kalau Bapak Ibu memilah, kita memilah, nanti yang hasil pilahannya itu akan lebih banyak. Misalnya Bapak Ibu kesulitan bank sampah ataupun kesulitan menjual, mungkin dari rekan-rekan bisa terima, tetapi tidak beli ya. Istilahnya kita cuman apa ya, bisa membuang tapi tidak ke TPA. Tapi kan kalau Bapak Ibu bisa bank sampah, monggo, ini kan lebih mengurangi berat sampah kita untuk masuk ke TPA. Kemudian yang kedua ini mungkin satu lagi untuk sampah. Untuk saat ini mungkin dari rekan-rekan kita mungkin tidak perlu kita pilah jadi 4 atau 3, kita cukup 2, yaitu sisa makanan dan yang paling baik sisa makanan dan yang lain. Jadi untuk sisa makanan ini, itu dari nasi bekas, kemudian sayur bekas, kemudian kulit pisang, kemudian sayur-sayur, potongan sayur, itu mohon nanti bisa dipilah. Dari petugas kami nanti akan yang sisa makanan itu nanti bisa dimanfaatkan oleh kami. Dari mungkin untuk pakan bebek, pakan mentok, ada juga pakan kambing. Karena dari sebagian petugas kita juga ada yang memelihara kambing, ada yang memelihara ayam, ada yang memelihara mentok. Jadi sisa-sisa itu nanti bisa kita pilahkan untuk kita berikan ke teman kita yang tadi membawa yang punya bebek, mentok atau sapi dan yang lain sebagainya. Ini untuk salah satu program pengurangan sampah. Jadi harapan kita sampah di Joglo dengan program tersebut bisa berkurang signifikan. Itu yang mungkin tidak banyak. Kalau masalah yang tadi untuk yang pengusaha itu mungkin kita dari dulu, dari lurah-lurah sebelumnya memang anjurannya apa adanya kita bawa. Jadi walaupun itu apapun tetap kita bawa,
Kemudian untuk retribusinya seikhlasnya. Dari dulu memang dari petugas kita sudah diarahkan seperti itu. Tapi kan dulu dengan sekarang dengan kondisi TPA mungkin juga berbeda. Jadi untuk aturan-aturan lebih diperketat supaya penimbunan sampah bisa dikurangi. Mungkin sedikit ini saja dari perwakilan kebersihan. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan untuk eksekusinya. Mungkin dari saya cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.